Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizi dari kelas PKO 2B NIM 20051142. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sastra Melayu. Sastra Melayu adalah karya sastra yang bermula pada abad ke-16 Masehi. Semenjak itu sampai sekarang gaya bahasanya tidak banyak berubah. Dokumen pertama yang tulis dalam bahasa Melayu klasik adalah sepucuk surat dari Raja Ternate Sultan Abu Hayat kepada Raja Joao ketiga di Portugal dan dibertarikan tahun 1521 Masehi. Pertama, sastra di bumi Melayu Riau oleh Mauluddin Wamoy. Sebelum saya membeberkan informasi tentang sejarah kesusastraan di bumi Lancang Kuning alias bumi Melayu Riau, saya berpikir ada baiknya jika kita mematok-matok sedikit sejarah tentang bumi maritim kita, bumi di mana hidup ratusan suku dan budaya, yaitu bumi Nusantara. Jauh sebelum bangsa ini memeriahkan kemenangannya melawan bangsa penjajah, bangsa ini sudah menikmati sebuah kemerihan yang dengan kemeriahan itu bangsa ini mampu menjadi suatu kesatuan. Dengan dasar sejarah yang saya dari Sabang sampai Merauke tersebut dengan penindasan Hindia Belanda. Kemenangan ini hanya bisa disejajarkan dengan kemenangan bahasa Indonesia yang berasal dari subkultural Melayu minoritas di Kepulauan Riau yang jauh berakar di masa silam. Di tangan Islam, bahasa Melayu menjadi semakin berkembang secara dinamis sesuai dengan sifat egalitariannya atau pandangan yang menyatakan semua manusia itu ditakdirkan sama sederajat. Dalam mempelajari sejarah, ada yang perlu digarisbawahi, yaitu para pegiat sejarah terlebih dahulu harus menjadi orang yang skeptis, karena sejarah hanya bisa diciptakan oleh orang-orang yang menang. Sebelum menelisik lebih jauh dari kita tengok sebentar secara etimologi. Perkataan Nusantara yang tadinya kita sebut pada awal pembahasan, istilah Nusantara berasal dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara, yang disatukan menjadi Nusantara. Nusa atau bahasa Sanskerta atau bahasa Kawi berarti pulau, tanah air. Antara berarti jarak, selang di tengah-tengah dua benda. Nusantara adalah pulau-pulau yang terletak antara benua Asia dan Australia. Dengan hati yang saya membuat satu pertanyaan yang mungkin nanti kita pertanyakan hal ini dalam forum-forum diskusi yang lain, di mana kita pernah mendapatkan informasi bangsa kita ini disatukan oleh kerajaan Majapahit. Tapi kenapa kita tidak memakai bahasa Sanskerta sebagai bahasa nasionalisme? Jauh sebelumnya itu bisa kita lihat ternyata ada sebuah karya fenomenal yang hingga kini masih kita kenal, bahkan sebelum bahasa Melayu ini disahkan atau disepakati menjadi bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928.
Muhammad Yamin jeung Sumatranen Bon yang sampai sekarang terdapat pada tanggal 28 Oktober kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Karya fenomenal itu adalah Gurindam 12 yang dituliskan tahun 1874. Tidak sampai di situ saja, ternyata masih banyak karya termasyhur, di antaranya seperti syair Sulu Pagawai, syair Siti Syana, syair Sinar Gemila, Mestika Alam, dan lain-lain. Raja Ali Haji juga merupakan seorang sastrawan kritis pada saat itu. Hal ini dapat kita temukan dari beberapa syairnya yang sangat menentang tindakan para raja tentang persatuan dan sistem pemerintahan. Contohnya seperti syair rakyat tentara tidak mufakat, miteri hulu balang, banyak hianat, banyak pemerintah tiada amanat, jadilah negeri yang menanggung laknat. Bila rusak tentara sebelah, ada yang putu, ada yang bela tentara Minangkabau, banyak unsurlah di tengah medan, banyak teranglah. Akan tetapi sebabnya kerusakan negeri dengan jalannya fisik dan lalim pemerintahannya, sengketa perbayatan dalam negerinya. Dari syair di atas, saya coba menyimpulkan bahwa dari sinilah menjadi cikal bakal bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa persatu bangsa. Dengan sangat berani saya coba menyandarkan kesimpulan itu pada ulasan seorang tokoh bangsa dari subkultur Jawa atau disebut dengan Ki Hajar Dewantara yang sekitar tahun 1916 atau 1917 sesudah mengusulkan bahasa Melayu agar dijadikan bahasa di Nusantara. Usulan itu dituangkan dalam tulisannya yang mengkritik pendapat sahabatnya Cipto Mangunkusumo yang menyatakan bahwa bahasa Jawa adalah bahasa budak dan harus digantikan dengan bahasa Belanda. Ki Hajar Dewan dengan nada agak marah menulis, bahasa dan bahasa adalah satu, adalah tidak wajar untuk membunuh suatu bangsa secara dibuat-buat guna memberi tempat kepada suatu bangsa asing yang baru. Dan oleh karena bangsa Jawa dipergunakan oleh 20 juta orang Jawa adalah terlalu gegabah untuk membicarakan matinya bahasa yang indah itu. Bila kita menghendaki suatu bangsa untuk bangsa ini seluruh seyogyanya, janganlah memaksa kita untuk menerima bangsa asing, sebab kita mempunyai bahasa Melayu yang tidak saja mudah dipelajari, melainkan kita juga menjadi lingua franca di Nusantara. Polemik dalam penetapan dan pengertian penggunaan bahasa dilewati sejarah yang panjang, tak lupa pula dilihat dari berbagai macam subkultural yang mendiami Nusantara. Kita mempunyai 17.000 pulau atau yang berpenghuni
14 suku dan 1100 bahasa lokal. Mari kita tinggalkan Nusantara dan sebab musabnya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatu bangsa kita yang beragam. Lalu kita kembali mengerucut pada topik pembahasan kita. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang apa itu masalah Melayu Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.